warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Andi Nur Nadila AM. Saya nomor urut 04, saya dari kelas 12 MIPA 5. Nah, kali ini saya akan melakukan praktikum percobaan sel elektrolisis menggunakan larutan NaCl. Baik, adapun tujuan dari praktikum percobaan kali ini ialah untuk mengetahui perubahan yang terjadi pada elektrode, baik pada katoda maupun pada anoda dalam sel elektrolisis menggunakan larutan NaCl. Adapun rumusan masalah dari praktikum percobaan kali ini ialah pertama, reaksi apakah yang terjadi di katoda dan anoda? Yang kedua, apakah yang terjadi jika di katoda dan anoda ini ditambahkan ke dalam larutan NaCl? Serta kesimpulan apa yang dapat kita tarik setelah melakukan praktikum percobaan sel elektrolisis menggunakan larutan NaCl. Nah, adapun pengertian dari sel elektrolisis. Nah, sel elektrolisis itu merupakan reaksi yang dimana mengubah energi listrik menjadi energi kimia. Nah, perlu diingat bahwa sel elektrolisis itu terdiri dari dua elektrode. Ada elektrode anoda dan ada elektrode katoda. Nah, kalau elektrode anoda itu merupakan elektrode yang bermuatan positif di mana tempat terjadinya reaksi oksidasi, di mana atom-atom atau ion-ion zat yang dioksidasi tentunya akan melepaskan elektron. Sedangkan pada elektrode katoda itu merupakan elektrode bermuatan negatif, tempat terjadinya reaksi reduksi di mana atom-atom atau ion-ion zat yang direduksi tentunya akan menerima elektron. Baik, selanjutnya kita masuk ke proses praktikum sel elektrolisis menggunakan larutan NaCl. Tapi sebelum masuk ke langkah-langkah kerja, kita terlebih dahulu harus menyiapkan alat-alat serta bahan-bahan apa saja yang kita butuhkan untuk melakukan praktikum percobaan kali ini. Baik, selanjutnya langkah-langkah kerja praktikum percobaan sel elektrolisis menggunakan larutan NaCl. Pertama-tama, kita masukkan NaCl atau garam dapur ke dalam gelas yang berisi air mineral. Kita masukkan sebanyak 4 sendok makan. Setelah itu, kita aduk hingga NaCl tersebut larut. A few moments later. Selanjutnya kita siapkan 2 buah gelas transparan atau bening agar kita dapat mengamati secara langsung perubahan yang terjadi pada elektrode. Setelah itu kita tuangkan larutan NaCl ke masing-masing gelas. Lalu letakkan 2 buah kardus yang telah digunting bunda yang di bagian tengahnya telah diberi lubang. Kita letakkan masing-masing di atas gelas. Jadi seperti ini. Selanjutnya kita siapkan 2 buah pensil yang kedua sisinya telah diraut. Kemudian kita masukkan pensil-pensil tersebut ke dalam gelas melalui kardus yang telah diberi lubang. Selanjutnya kita siapkan baterai 9 volt yang dimana baterai 9 volt ini kita akan hubungkan atau sambungkan dengan kabel penjepit buaya. Kita hubungkan penjepit buaya dengan baterai warna hitam untuk katoda, sedangkan warna merah untuk anoda. Kemudian kita hubungkan kabel penjepit buaya dengan masing-masing ujung pensil. Gelas yang di kanan ialah katoda, sedangkan gelas yang di kiri ialah anoda. Setelah itu kita diamkan selama 3 menit. A few moments later. Setelah beberapa menit didiamkan, anoda. Gelembung pada anoda cenderung lebih menempel pada elektrode pensil. Sedangkan pada katoda terdapat lebih banyak gelembung gas dibandingkan pada anoda. Nah, selanjutnya kita akan melakukan percobaan pada larutan NaCl baik pada katoda maupun pada anoda dengan menggunakan indikator PP. Kemudian
kita gunakan indikator PP, yang dimana indikator PP ini akan kita teteskan ke dalam larutan NaCl, baik pada katoda maupun pada anoda. Kita teteskan sebanyak 2 tetes. Setelah itu kita amati perubahan yang terjadi pada anoda dan katoda. Hasilnya kita dapat lihat bahwa di katoda terjadi perubahan warna menjadi warna pink muda, sedangkan pada anoda tidak terjadi perubahan warna. Serta pada katoda mengeluarkan aroma bau spiritus, sedangkan pada anoda tidak mengeluarkan aroma apapun.